Beliau ini beda. Uang lah selesai galau. Jadi nampan tadi diraup sama dia. Sot katanya. Dihirup. Masya Allah. Kiai tadi itu dah. Kiai. Seorang kiai. Jadi ku tanyalah dengan beliau. Pak Yai kok. Kenapa Pak Yai dihirup itu? Apa lemaknya Pak Yai? Pak Habib katanya. Inilah Pak Habib katanya. Kesombongan kita tuh di sini. Manusia nih sebenarnya kita nih hina katanya di hadapan Allah tuh katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel O2 Hijrah. Apa kabar sahabat Oksi? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu terinspirasi. Pada segmen kali ini insya Allah kita akan masuk di segmen Hijrah Story. Bersama saya Al-Mufiq, insya Allah kita akan berbincang-bincang sekitar 30-45 menit ke depan. Adapun tamu kita pada kesempatan ini insya Allah akan diisi oleh seorang pebisnis. Beliau juga seorang motivator, bisa dibilang seperti itu, dan lain-lain. Mungkin kita langsung perkenalan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Mungkin Dah Bibi bisa dikenalkan terlebih dahulu dirinya. Kenal? Nama. Nama saya Habibi, pekerjaan dagang wira swasta ya. Anak kelima dari 6 bersaudara. Apa kabar Dah? Sehat? Alhamdulillah sehat Sehat walafiat. Apa baik kesibukan sekarang? Ya itulah nunggu kantor. Kantor. Kantor kita toko dulu lah. Oh iya. Guyur deh. Alhamdulillah ada tulah rezeki. Anak lah 3 deh. 3. Selain dagang, apa baik kesibukan Dah? Kalau kesibukan sih yang ini tidak kate, cuman paling nganter-nganter uang rumah ngecup make up. Oh, make up Itu juga ya, nih. iya. Oh. Kalau kesibukan hari-hari ya itulah di toko paling ya kadang duduk-duduk sama kawan. Ngobrol-ngobrol Ya. Sering juga kawan-kawan ngobrol ya. Sering main-main nongkrong-nongkrong. Alhamdulillah banyak keluarga gitu. Alhamdulillah. Dalam dakwah apa kesibukan main Dah? Kalau di dakwah sekarang ini jujur ya. Kalau di dakwah tuh lagi mana ya? Ngatuknya mungkin lagi agak turun. Agak juwung tuh lagi turun. Lagi ya. down. Lagi down. Baso itunya futur ya. Futur. Kata Ustaz Jamal kemarin. Futur. Lagi futur. Apa yang nyebabnya itu Dah? Itu banyaknya yang tidak ketemunya yang antara apa yang kita sampaikan kadang ke kawan-kawan, ke adik-adik itu kan kita nunjuk masukan, tapi diri kita juga sendiri yang banyak Masih belum bisa melakukan kayak itu. Betul. Yang jelasnya tuh masih banyak yang apa yang kita yang tahu, kita yang pernah kita sampaikan kita langgar itu. Itu yang buat kita ngerasa diri itu agak manu gitu nah, agak-agak takutnya cak munafik gitu nah. Jadi kita pikir sekarang lebih baik kita di ini dulu di refresh dulu. Perbaiki diri dulu. Insyaallah kedepannya kalau sudah perbaiki, insyaallah kedepannya kita bisa ini lagi ya. Andil Insyaallah. Mudah-mudahan. Kita sama-sama doakan mungkin bisa naik lagi deh. Amin. Jelaskan pesan Habib kemarin kan kita tetap berjamaah, tetap kalau itu insya Allah kita jago. Ingat mengingatkan. Kalau sholatnya alhamdulillah lagi diusahakan di istiqomah ke dijago. Di masjid ya. Alhamdulillah. Cuman kalau untuk andil secara ini tenaganya masih jauh lah, agak jauh dengan yang dulu. Kalau organisasi ada organisasi dah? Kalau di organisasi dulu ini Bujang dulu waktu Bujang pernah ikut organisasi kepemudaan Sulit Air IPSA. Oh IPSA. Ikatan Pemuda Pelajar Sulit Air ya. Nah iya betul. Kebetulan kita kan Padang kan. Iya. Untuk sekarang kan nikah itu biasanya kan IPSA kan ada
organisasi lanjutannya itu SAS itu aktif di situ dah. Kalau di SAS sendiri, kalau sekarang ini kita belum terlalu aktif karena kan kita juga nyingok situasinya kan, karena di sini juga kan kegiatan kan aktif di SAS. Karena nggak tahu kalau misalnya ini kan apa mungkin kitanya emang Yang kurang apa ininya, proaktif. karena mungkin dari segi pergaulan juga. Hmm. Di situ kan masih banyak yang keturunan induk-induk gitu kan, jadi dari keturunan masih umur-umuran bapak-bapak gitu masih singku lah. Masih terlalu jauh jaraknya. Iya itu yang buat kita berat nak ke sana tuh. Di masjid masuk pengurusan tidak? Kalau sekarang caknya tidak. Kalau sekarang karena emang wajar sih, karena emang kita juga udah pernah lagi aktif juga. Akunya udah pernah aktif untuk kepengurusan. Firman sholat alhamdulillah aktif terus deh. Ya itu yang kita jago sekarang. Karena emang ya niat kita tuh kan bukannya apa-apa. Karena banyak yang ketakutan di diri kita sendiri yang menimbulkan ini apa kesannya tuh di mata wong tuh caknya kita diri kita bagus, padahal kenyataannya mana itu nah. Iya. Jadi makanya kita stop dulu yang untuk tampil tuh stop dulu. Tapi insya Allah lah kalau di belakang kalau ada yang perlu kita bantu insya Allah. Kalau ada kegiatan-kegiatan deh insya Allah siap. Insya Allah siap. Akan aktif. Kapan terakhir kali aktif sebagai pengurus dah? Kalau terakhir kali itu aku kurang tahu juga sih. Cuman kalau yang aku lada aktif ini kurang lebih sekitar berapa bulan ya? Kan 8 bulan kalau tidak salah. Tapi hari-hari besar nggak aktif terus ya? Cacak kurban kemarin kan? Kurban juga tidak? Oh tidak melok kemarin dah? Oh apa kesibukan kemarin dah? Kurban? Tidak kate. Ngerti? Tidak kate. Melok kurban kemarin dah? Tidak juga. Tidak juga. Karena ini juga sih kemarin emang ada bingung juga kan. Masalahnya kan kita sikot nak melok kurban, nak nginjau ke kurban tapi kita akikah anak juga belum itu kan. Sedangkan yang lebih ditekankan kan untuk anak dulu yang yang akikah. Jadi kita milih lebih kaget dulu kurbannya. Lebih memprioritaskan yang fardu lah deh. Itu kan Tidak juga fardu. Tidak fardu ya, sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Nah. Kemarin kita sempat kurban di masjid itu kan gabungan kan sama Al-Kafi. Al-Kafi. Emang banyak juga kemarin ini. Entah pokoknya kemarin tuh emang lagi don-don nyanyian. Don-don nyanyian. Emang aku juga di sini alhamdulillah ini dalam berapa bulan ini aman ndak ada kita yang emang benar kata orang tuh dak. Kalau kita di sekumpulan domba tuh kalau kita berlari Bisa. Ya dimangsa. Iya. Di sini kan setan kan itu kan. Ya alhamdulillah kan emang kita juga ya alhamdulillah aku tidak tahu benar-benar sayang apa tidak ada itu, cuman aku ngerasakan mereka tuh kan sayang yang nyambangi kita, yang datang ke kita, silaturahmi ke kita. Iya, disitulah yang membuat kita tuh susah aman nak berlari tuh kecaknya udah mungkin gitu. Oke. Mungkin kita dengar dulu perjalanan hidup udah selama mungkin kan dulu kan ada masa lalu yang kelam deh. Mungkin apa yang membuat udah galak aktif di masjid, galak berhijrah lagi, lebih taat lagi, lebih dekat lagi sama Allah tuh apa yang membuat itu? Kalau nak nyerita ke ini ya tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh dari kesusahan tuh lah. Kesusahan di mana kita tidak bisa menggunakan akal kita, di mana kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita, di mana kita ya namanya keterbatasan tadi kan. Nah, jadi dulu sebenarnya tidak apa-apa diceritakan. Tidak apa-apa. Nah, jadi ini dulu kita kan di Batu Rajo, alhamdulillah dulu dari Bujang di Batu Rajo, tidak salah 2003
Itu bujang. Ya alhamdulillah dimudahkan galau oleh Allah itu waktu itu. Hmm. Baik itu rezeki, baik itu kawan, banyak gitu. Alhamdulillah. Tapi di situ juga ambisi kita datang, ambisi dunia kita datang. Bahkan kita sampai-sampai lupa siapa yang memberi rezeki. Bahkan kita lupa dengan siapa yang benar-benar istilah katanya yang mana warga kita. Ya asik dewek dengan entengnya dunia tadi ke kita tadi. Sudah itu juga emang di saat itu emang lagi ego-egonya nian, ngerasa diri paling pintar, ngerasa diri paling hebat. Mungkin di saat itu juga Allah tuh nunjukkan ya ini katanya, sampai di mana kau? Nah, ku kasih. Nah duit, oke aku kasih. Kesenangan, ku kasih katanya. Bahkan aku juga tidak ada pening mikirin duit, tidak ada. Pokoknya yang jelas tuh aman untuk materi itu tidak susah waktu itu. Cuman terbenturnya itu waktu pas kita lah nikah itu kalau tidak salah sekitar 8 bulan nikah. Itu ada salah sebenarnya adalah jasa saya kata tuh ini jasa uang juga sebenarnya. Yang budi uang juga ke kita alhamdulillahnya. Waktu itu ada yang menunjuk nasihat gitu kan. Aku ngira kan dulu dia tuh termasuk orang pintar kan. Jadi aku tanyalah dengan dia. Kak gitu. Di saat itu tuh emang belum punya keturunan itu. Uang rumah juga belum ngisi. Nah, jadi kita dulu ngomong sama dia kan. Aku datangi dia sama uang rumah. Kak gitu. Aku nak jual ke barang aku ini. Enggak salah di mobil. Maksud aku nak jual itu, nak jualnya itu kan butuh nak di lunasi. Jadi ambisi. Oh kredit deh. Ya. Jadi maksud aku nak pakai bank lagi, riba bank. Jadi pakai bank. Alhasil ditanyanya kan untuk apa ke bank katanya. Berarti gali lubang tutup lubang. Ya maksud aku tadi nak ini dulu kan. Karena dengan ambisi sama gengsi tadi. Melok gaya hidup tadi kan. Untuk apa kau bang dek katanya kan. Untuk ini kak Jeko. Aku nak buka usaha siko lagi sekalian aku nak menukar mobil Jeko kan. Di saat itu dia ketawa. Di saat itu ketawa. Di situ ada wong duo yang berjasa bagi aku. Sampai sekarang aku tidak bakal lupa. Nah mereka itu waktu itu ketawa. Dia sedikit cuma nyampe ke aku. Coba dek katanya. Kau ingat nian dulu katanya. Ingat nian dulu katanya. Ada dah Allah tuh selama ini kurang ngenjuk kau katanya. Ada dah Allah tuh kurang selama ini ngenjuk kau katanya. Ku pikir-pikir dari situ alhamdulillah tentang apa ya. Mungkin hidayah tadi merinding. Seluruh badan tuh merinding. Siapa itu dah yang nanya itu dah? Itu Kak Dian. Kak Dian. Oh beliau asbab hidayah udah berarti. Ya. Kak Dian sama Kak Lan. Kak Ruslan. Wong di sini. Iya, Wong Pasar Lamo. Mungkin Kak Dian tuh kenal kan? Iya kenal. Kak Dian PDAM. Nah, aku jujur kalau sampai sekarang aku udah bakal bisa lupa sama dia kan. Karena itu tadi asbab beliau lah. Jadi disitulah entah Mak Manu itu rasanya pecah dintuk gitu. Kesombongan gitu tadi. Ini dia kau katanya nak. Jadi katanya Allah tuh selama ini kurang tak ngenjuk kau. Mulai kita flashback lagi ingat. Dulu aku pernah ngerantau di Solo. Digaji cuma 250.000. 200.000. Oh berarti gawe melok uang. Uang tua kita ngirim 200.000. Tidak digaji gitu. Nah di saat itulah yang aku nih terpikir. Pernah berniat aku tuh. Kalau aku seandainya punya duit 10 juta atau 15 juta aku nak nikah. Kecil kan. Nah setelah aku punya galau-galaunya setelah duit ya maaf. Dulu, zaman dulu. Ngerasa mudah. Duit itu 10 juta, 15 juta. Bahkan 20 ya 20. Simpanan B banyak itu dulu. Nah di saat itulah. Kita mulai flashback tadi tuh. Mulai astagfirullahaladzim. Kita lupa. Artinya tuh aku kan lupa. Jadi ku tanya. Lupa bersyukur. Jadi ku tanyalah dengan kakak ini tadi. Kak mana kak Jiko? Apa sih salah aku nih kak? Dia ketawa.
Hmm. Dia ketahu. Sama Kak Dian tadi. Ha. Hmm. Terus ku tanya, apa kak yang sebenarnya terjadi di aku nih kak? Kan dia ketahu. Cuman yang ditanyanya mah ini, mama nu ibadah kau katanya, sholat kau katanya. Sholat aku. Sedako kau? Sedako aku. Ngaji kau? Ngaji aku kata. Entah mau manu balik dari situ, mulai terpikir aku, ya Allah. Emang selama ini aku ni tak maju di kucai ini nih. Ya sholat tunggit baik. Sholat istirahat kewajiban dengan orang tua, bukan dengan Allah. Nah sudah itu juga sholatnya tuh ya Belum dari hati berarti ya. ya Karena paksaan tadi masih aman paksaan tidak. Cuman kita karena ketakutan tadi karena pesan orang tua. mama yang pastinya. Kalau mama tidak baca emang kalau ini mama tuh. Jadi pesan mama tuh, oh nak katanya. Kalau dia Allah rezeki nak katanya. Ngapoi kau katanya masih nak ini katanya. Kau nak ninggal ke sholat nak katanya. Kalau kau tak dinyuknya rezeki nak kemana lagi kau minta nak. Amat ke beliau ini ke Allah tuh katanya. Nah ngaji juga mah itu tidak pernah namanya selesai. Alhamdulillah setelah di rumah balik dari sana tadi dari rumah kakak itu tadi panjang pikiran kita nih tadi. Pikiran panjang nih. Ya Allah, selama ini ampun salah dia, sombong lah segala macam. Jadi diajarinya lah mainnya dek katanya. Kalau kau ingin tahu katanya permasalahan kau katanya, coba kau baca Quran katanya. Beli Quran terjemah, kau baca katanya. Kau baca, kaget di setiap yang terbentur di kau yang memberatkan kau bacanya itu kau baca artinya katanya. Tidak jauh dari semacam apa ambisi itu namanya istilahnya tuh kufur nikmat benar itu ya, selama ini kita lebih nikmat insya Allah tuh jauh dari bayangan kita yang namanya nak beli motor dewe yang nak beli rumah nak beli mobil. Setelah kita diinjak sebanyak itu kita malah sombong. Tapi disitulah kilas baliknya Allah tadi, Masya Allahnya tadi, Allah sayang dengan kita nih tadi, disitulah. Allah ingat kenapa? Hei Habibi katanya, sekarang kau sudah tahu. Nah, coba kau ingat apa yang kurang di kau sekarang? Keturunan. Nah, jadi dari situlah aku total hijrah. Lah banyak ini perjalanan yang kita berobat. Ke sana, ke Lampung segala macam, ke kota segala macam. Terpikir di kita cuma siko. Jadi di kita siko. Dokter manusia. Tukang urut manusia. Sedangkan nyawa bukan manusia yang buat. Sedangkan kita pengen keturunan. Turunan itu nak bernyawa. Dari situlah kita mulai berpikir, ya Allah. Mungkin waktu itu entah Allah nak nunjukkan kita jalan, aku lagi nonton juga itu waktu itu. Berpikir itu lagi nonton, pengen nyingok uang tentang kanuragan segala macam itu kan. Kau ini butuh guru, kau ini. Entah ada ngomong kau ini butuh guru katanya. Yalah dari situ, alhamdulillah, ku totalkan nian lagi. Ku totalkan, datang lagi ke kakak itu tadi, Mama no kak. Apa yang kau rasakan katanya? Iya kak. Aku ini kurang bersyukur kak. Nah itu dia katanya. Kufur nikmat katanya. Sehingga dari situ mak mano kak. Jadi yang kutanya cuma siko sama beliau. Dia jawaban siko, aku nanya siko. Sudah dia ngenjuk apa jawaban itu tadi. Sudah kita ini tadi. Kita juga punya pertanyaan dengan dia. Kak Jiko. Cak kita ini kan manusia. Kalau nak ngapu-ngapu kan percuma masih kadang istilah kata kita nak pengen anak nak minta ke manusia, ya kan? Padahal sebenarnya ikhtiar kan, cuman kitanya lupa ikhtiar tadi kita tidak ingat. Jadi ujung-ujungnya kita kemana? Ingat Allah. Allah nilai yang punya nyawa ni Allah. Kalau Allah SK Allah sudah turun, insya Allah. Nah dari situ mulai aku tanya sama kakak tuh, ini kak Jiko, aku nak nanya siko dengan kamu kak Jiko. Apa itu Bi? Mak manu aku doa kita dikabulkan. Jadi kata beliau apa?
Kalau kau nak dikabulkan doa kau nak dekat dengan dia. Mak mana caranya aja kau. Kau sempurnakan yang ibadah kau. Sholat, ngaji, segala macam tuh. Amalan-amalan itu. Oke, aku sempurnakan. Aku belajarnya sampai aku tuh ruku tuh. Untuk ruku aku pakai kepean. Bacaan ruku. Iya, ruku, sujud. Pakai kepean aku. Belum hafal itu deh. Sudah. Dulu kecil. Iya. Kan kesininya soalnya nggak selesai wae kan. Nggak cepat selesai wae. Oh, Nah, jadi disitulah semakin kita mendekat dengan Allah tuh semakin dekat juga Allah semakin ya cak uji ustad itu kan. Kita selangkah Allah 10 langkah kan. Iya. Nah itu. Entah mau mana tuh setiap kita sholat itu ya Allah juga. Aku tak pengen harta juga ya Allah. Aku pengen anak juga. Siapa yang nak doakan aku mati ya Allah juga. Siapa yang nak doakan aku mati? Percuma aku punya toko 3, 4, 5 lah. Tapi apa yang ku punya? Aman cuma harta siapa? Ujung-ujungnya malah jadi keributan. Kupikir sama itu. Jadi ya Allah juga. Aku pengen anak ya Allah juga. Jadi alhamdulillah itu waktu itu 2 bulan pertama alhamdulillah seumur hidup itu aku hatam yang pertama Quran. Alhamdulillahnya. Setelah belajar hijrah tadi deh. Iya, aku kejarnya setiap 5 waktu. Sudah hatam itu 2 bulan dari situ, pas di bulan Maret itu bulan aku lahir kan. Dinjuk kabar bagus oleh Allah tadi. Tinjuk hadiah. Dinjuk hadiah. Masya Allah. Jadi disitulah aku kadang kalau nak mengingatkan itu ya Allah juga. Alangkah sombong aku. Dari situ entah. Alhamdulillah juga sampai sekarang juga dibimbing gitu oleh Allah tuh kan. Kayaknya ini tidak baca dan tidak dilepaskan katanya. Sisip dikit sombong lagi katanya. Yalah digiring Allah. Istri tadi entah mau mana senang di nomor 2 kan di tempat wong tua kita kan. Balik ke sini, alhamdulillah ya dekat dengan wong tua tadi. Nah, disitulah baru kita masuk hijrahnya. Alhamdulillah di situ juga kita yang namanya untuk meninggalkan sholat itu takut. Benar-benar bisa ngerasakan Allah tuh di situ. Mungkin sambil diminum dulu dah. Oke. Sebelum itu tadi kan udah datangi Kak Dian deh. Ya. Kenapa udah datangin beliau tuh? Apakah sesama hobi atau psikokomunitas atau kenal di mana itu? Ngapa udah datangin beliau? Dulu pernah membantui wong rumah juga. Dulu kan wong rumah tuh bisa dikatakan terganggu dengan gangguan jin dari gadis. Nah wong tua tuh wong tua dia ayo dia ngomongkan tidak bisa diobati katanya. Ya alhamdulillah dengan asbab beliau selesai. Tadi kan katanya tidak katik cerita katanya. Dunia jin dan manusia itu berpisah, beda katanya. Jadi tidak katik cerita katanya. Nah, ya kita pikir tadi wong pintar. Kesini-kesininya malah tidak tahu asbab beliau juga kita itu tadi. Ngerasa tersindir tadi kan, merasa tertampar oleh beliau tuh. Ya alhamdulillah emang disitulah kita ininya. Banyak sebenarnya kalau masalah kilas balik hijrah kita nih. Aku nih bisa dikatakan tuh sudah berapa kali turun bisnisnya itu. Turun goyang lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah terakhir ini makanya aku udah galak jiku, biarlah jiku. Aman ini jiku, setiap kesusahan tuh biarlah sama Allah. Karena ya emang makanya itu disitulah aku niat aku tuh, aku pengen balas budi ke wong tuh tadi tuh dengan mamano. Ya aku sampaikan juga ke wong-wong yang lupa dengan Allah. Ku ingatkan adik-adik tuh. Ya alhamdulillah kesini-kesininya mereka juga bukan jadi wong lain. Manfaatnya tuh manfaat dunianya kan. Belum lagi manfaat akhiratnya kan. Keluarganya Anda. Ya sebenarnya niat kita tuh sebenarnya balik-balik ya keikhlasan kita tuh lah. Keikhlasan kalau kita ikhlas dengan beliau insyaallah kan. Beliau istilahnya ikhlas untuk membantu agama beliau kan. Membantu agama Allah kan. Karena ya bukannya apa-apa. Di saat itu pas-pasannya juga. Di mana waktu itu kita terbentur,
kita baru pindah toko tuh tertutup pula. Kalau nak pakai akal logika kita mungkin tak sampai. Aman untuk ilmu ekonominya tak masuk. Iya nih kan, karena bukannya apa-apa. Biasa kita ada omset pendapatan, bahkan waktu itu sampai untuk beli pempes anak tak sanggup. Jatuh yang keduanya nih. Kapan itu? Itulah di nomor 2 ini deh. Sudah nomor 2. Sudah anak lahiran berarti ya? Sudah lahiran itu anak yang keberapa? Yang kedua. Bahkan untuk beli pempes kita tak sanggup. Ya Allah. Jadi kebetulan juga emang di saat itu ada kakak kita juga kan, sepupu itu, yaitu udah Upik kan. Udah Upik sama-sama dia juga hijrah juga. Jadi kita sama-sama sama-sama hijrah. Alhamdulillah kesininya sering ngumpul tadi sama kawan-kawan ini tadi. Terbentuklah ya suatu golongan kumpulan lah istilahnya komunitas kan. Belum, kalau komunitas kan ada namanya. Baru golongan baik gitu dulu. Nah, kebetulan juga ya ada salah satu masjid itu emang butuh kepengurusan. Nah, sudah kataku. Di saat itu juga emang kita lagi goyang-goyangnya. Ayo sudah aja. Aku dengar ceramah itu tuh ya itu tadi. Ada kok ayat yang aku balik lagi yang cerita ke kakak itu. Aku cuma ninjunya surat Fatir 29. Ini kalau tidak salah ya, artinya tuh sesungguhnya orang yang menjalankan sholat, menginfakkan sebagian daripada rezeki yang telah kami berikan. Dan barang siapa yang membaca Quran, menjalankan sholat, menginfakkan sebagian daripada rezeki yang telah kami berikan, dengan secara diam-diam mereka mengharapkan perniagaan tidak merugi. Jadi aku pikir tuh perniagaan tuh untuk kita dagang. Ternyata bukan. Perniagaan tuh maksudnya berniaga dengan Allah. Sudah kita totalkan, kita berniaga dengan Allah. Kita ikhlaskan dunia kita berniaga dengan Allah. Biar Allah yang ngatur hidup kita. Alhamdulillah. Bahkan itu bank kita Bepik sampai macet waktu itu. 3 bulan apa 4 bulan uang bank datang. Ya subhanallah, emang Allah tuh sebenarnya emang sayang dengan kita. Cuman kesadaran kita itu yang susah tuh kan. Apalagi di saat kita lagi di lingkungan kesenangan dunia, dimudahkan segala macam tuh. Itulah. Makanya itu tadi. Banyak ketakutan kita juga ya dari segi dakwah juga itu tadi. Kebanyak kemunafikan di diri kita. Siapa kau tuh Bi? Nak nyeramahi wong. Siapa nian kau tuh? Kau tuh pendosa kau tuh. Seakan-akan diri itu itu. Karena apa? Di setiap kita nasihati wong, alhamdulillah wong tuh hijrah itu ya. Alhamdulillah wong tuh ngikut itu. Mulai kesombongan tuh di diri kita tuh mulai datang. Bahkan ibadah pun kadang macet. Biasanya kita sholat jamaah aja sungkan. Ngerasa diri kita berilmu, ngerasa diri kita hebat tadi. Masya Allah Jeko. Cek ini Jeko rupanya dakwah nih. Makanya Jeko, aku stop dulu galau-galaunya. Sampai sekarang aku stop dulu, insyaallah. Tapi aku luruskan niat. Aku selesaikan segala yang membentur. Salah satunya itu riba tadi. Aku punya bangan. Insyaallah aku selesaikan. Ini minta doanya juga dengan kawan-kawan. Kalau baik dengan tahu setahun ini bisa diselesaikan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kalau selesai insyaallah jangan perpanjang deh. Insyaallah. Emang menyambung duso lagi ya. Itulah juga pikiran Rik. Banyak pikiran. Kalau kita ceritakan, ya Allah. Dulu tuh ngerasa diri itu paling hebat. Di saat kita lagi naik itu, hebat nih kan rasanya. Merasa mampu melunasi utang-utang yang saat tadi. Bahkan tidak, pendapatan toko pun bisa kita prediksi. Hari ini dapat sekian. Pokoknya udah gilonya, saking ininya. Lah, ngerasa dak katik Allah dari itu kan. Ya diri kita punya waktu itu, kita punya materi, kita punya, tapi kita tidak punya iman tadi, ya Allah. Alang sedihnya. Benar kata wong yang nikmat iman itu memang jauh dengan nikmat dunia. Kalau kita bisa ngerasakan sholat dengan nikmat iman tadi, masya Allah, itu tuh tidak mudah. Itu juga bisa hilang-hilangan kan, karena terpikir dunia.
Bahkan rakaat begalak lupo. Betul, iya. Rakaat galak lupa. Banyak pik. Pokoknya aman nak dicerita ke masalah masa lalu tentang kita hijrah. Ya Allah. Allah tuh sayang dengan kita. Bahkan aku juga kemarin baru ngerasakan itu yang ngerasakan Rasulullah tuh. Itulah berapa tahun hijrah itu tuh. Itu kalau tidak salah sekitar umur anak aku tuh kan hijrah ini. Kalau dihitung setahun dari umur anak aku baik kan. Misalnya dia sama tidak salah sekitar 6 tahun. Dia umur dia 6 tahun. Aku mulai cari-cari siapa sih Rasulullah itu. Mulai mengkaji. Iya. Bukan mengkaji. Jadi aku tuh heran itu kan. Ngapa kok wong ceramah dengar ke cerita Rasulullah nangis? Siapa aja ke Rasulullah ini juga kan? Ya kita yakin, kita percaya, cuman sebatas akal. Iya. Tidak hati tadi. Karena beliau Rasul kan. Ya karena kita diajar dari kecil. Iya. Muhammad Rasulullah kata Rasulullah kita, imam kita kan segala Tapi macam. belum terlalu mengenal sama beliau dah. Nah, belum bisa merasakan lebih tepatnya. Karena kita tidak pernah sezaman sama dia kan. Sama beliau. Sudah itu juga kita pula tidak pernah merasakan. Jadi kesininya mulai kita cari informasinya di mana salahnya di kita kan. Alhamdulillah kita kemarin keluar melok rombongan kawan tuh jamaah kan. Keluar 3 hari diajak. Di mana itu dah? Di Sipin nama sana. Sipin Buaya Pemanca, kecamatan Buaya Pemanca ya. Iya, Sipin. Iya Sipin. Disitulah kita yang mulai ngerasukan ya Allah. Ini kalau yang namanya kita rindu dengan Rasulullah. Mungkin aneh juga tapi emang kalau untuk urusan agama tuh luar akal gitu. Waktu itu tuh kita tuh lagi berdebat dengan seseorang tentang pendapat satu golongan lah. Jadi kita nih bertanya Jiko, apa sih Jiko? Apa dia tuh? Mereka nih tentang salah seorang tuh. Gak usah kau tanya itu buat apa untuk kau katanya. Apa dia perlu kau Jiko? Nah Jiko, gak tahu lah Jiko. Suatu saat anakku tuh nak besar Jiko, pasti nanya dia itu Jiko. Nah itu kan. Entah mau mana ya Allah Jiko. Mungkin Allah tuh juga tadi. Yo Jiko, jujur Jiko. Aku kesini nak belajar Jiko. Aku ngikut ini nak belajar Jiko. Ya aku sendiri tak bisa ngerasa ke Rasulullah tuh Jiko. Aku tak bisa Jiko. Makanya aku pengen tahu Jiko. Entah mau mana ceritanya, entah menetes banyak mata kita. Ingat Allah tadi, mengingat Rasulullah tadi. Ditambah dengan kisah-kisah beliau, kita cari, kita gali segala macam. Ya Allah, Rasulullah. Wajarlah kalau pengorbanan beliau tuh. Masalah. Emang tak pacak kalau nak kita sampai. Nikmat benar-benar nikmat yang kita jadi ini, jadi umatnya di saat ini. Itu siapa yang ngajak keluar 3 hari ke Sipin itu? Itu saudara Ari Gumes. Oh, Bang Ari. Bang Ari. Ya. Kebetulan pula itu ada ini, ada Kiai Samsudin itu. Pemimpin dari pondok mana? Blitang. Ini dari Blitang. Oh, dari Blitang. Ya, pimpinan pondok juga dia. Ya alhamdulillah nyengok ke asbab beliau, adab beliau ya Allah. Cak Rasulullah nih. Cak semacamnya ya. Laju jadi masuk gitu istilah kata tuh ke dunianya cak itu. Oh mungkin ini belum seberapanya kata dia. Rasulullah dulu ya sampai dikejar-kejar segala macam. Beliau itu kiai pik. Beliau kiai di mana-mana dihormati wong. Yang tahu dia kiai dihormati wong. Mungkin kau tidak percaya. Waktu itu kami makan setiap nampan tuh kan 4 wong senampan. Jadi setelah kita nih maaf kata penjijik lah. Yo nyengok kuku kadang. Nyengok kuku, nyengok bibir apa nasi lah nyampak dari mulut tadi kan. Iya. Beliau ini beda. Uang lah selesai galau. Jadi nampan tadi diraup sama dia. Sot katanya. Dihirup. Masya Allah. Kiai tadi itu dah. Kiai. Seorang kiai. Jadi ku tanya lah dengan beliau. Pak Yai kok. Kenapa Pak Yai dihirup itu? Apa lemaknya Pak Yai? Pak Habib katanya. Inilah Pak Habib katanya. Kesombongan kita tuh di sini. Manusia nih sebenarnya kita nih hina katanya di hadapan Allah tuh katanya. Cuma diri kita ngerasa kita yang
berilmu, ngerasa diri kita terpandang, ngerasa keluarga kita terpandang. Nauzubillah. Iya. Alhamdulillah bimbingan beliau kesininya tambah kita mengenal Rasulullah tadi. Kita cari cerita-cerita Rasulullah. Ya Allah. Entah waktu itu pernah sekali ya. Alhamdulillah dapat lagi nikmat. Nyingoi wong dapat umroh gratis itu di TV. Ya Allah, aku pengen umroh ya Allah. Nangis nih di depan rumah WhatsApp itu tuh. Jadi ya Allah, ngapo ya kata rumah. Ayah nih pengen umroh nak ini ndak aja. Ayah nih pengen nyingok makam Rasulullah aja. Ndak tahu entah kapan ayah nih ndak bakal kalau ndak tahu. Ya pengen lah kita nih ada kerinduan sama Rasulullah aja. Aku jiku wallahu alam jiku kalau masalah ibadahnya tuh ndak perlu aku, yang penting aku ya masalah amalnya tuh ndak perlu aku pikirkan ya. Yang jelas tuh aku ngerindu ke Rasulullah. Ya Allah jiku. Aku pengen nyingok makamnya jiku. Cuman kita tidak baca, kita tuh bentur dengan riba tadi. Jadi kalau kita pun misal kita paksa kan bisa. Cuman kita tidak tahu duit yang kita bawa ini tadi. Bahkan di saat itu juga ada cerita tentang salah satu idola aku ya itu Ustadz almarhum itu Jeffrey Al-Bukhari itu. Sano dia kan di depan pintu makam itu kan. Dia terduduk bersandar nangis. Ya Allah, jiku alam kenikmat kamu. Itulah senjata aku tuh kadang yang aku pakai dakwah tuh. Itulah jiku. Mungkin kalau sudah masuk kecintaannya sama Rasulullah, ya Allah, jiku, mudah untuknya ibadah, mudah untuknya mengenal Allah. Karena asbab beliau, asbab Rasulullah itulah. Emang tak baca amannya Islam. Emang kita kalau nak kita pelokkan ya Allah, alangkah kecil kita nak sombong kan. Belum ada apa-apanya gitu ni. Belum ada sepernya Rasulullah ya Allah. Makanya banyak kalau nak dibenturkan dengan itu kadang kita ya untuk dakwah kadang kita takut kadang ini nih. Kadang ingat diri kita ya Allah masih ahli maksiat ini kan. Karena itu tadi. Karena belum susah untuk istiqomah nih tadi. Karena masih lingkungan manusia ini kan. Namanya di pasar. Paling tidak masa lalu yang suram-suram sudah ditinggalkan paling. Kalau masa lalu tuh, ya alhamdulillah aku tadi Allah perhambat untuk punya anak tadi. Alhamdulillah manusiaku. Itu pernah dulu tuh ada orang bertanya dengan aku. Pak Yubi katanya, "Junjuklah pulau bini kau tuh anak," katanya. Kata dia kan. Kau mau gimana ini? Kak jiku. 5 motor ku tukar cash jiku. Amanung rumah aku pacak punya anak jiku. Pacak aku jiku. Tapi siko ada jiku yang ini. Aku mulai ngerasa kenikmat iman jiku. Dengan aku dihambat ini aku alhamdulillah jiku. Bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, bisa mengenal siapa sang pencipta itu. Jadi situlah banyak flashback hidup itu tuh ya dari situlah kita pelajari. Itulah pun jadi senjata dakwah gitu kan. Untuk saat ini Mak Mano udah benteng-bentengi diri dari hal-hal maksiat. Mungkin kan ada yang lebih parah lagi kan maksiat yang sebelumnya kan. Mana udah benteng dari hal-hal tersebut? Itu tadi dengan pakaian sunnah sih kok. Yang kedua juga ya lingkungan balik. Jadi lingkungan yang bakal ini susah sih Pik. Apalagi tinggal di pasar nih Pik. Banyak godaan deh. Semakin kita baik kadang lain pula pemikiran kadang. Apalagi yang lawan tuh kadang kan. Itu juga kadang banyak takut kita tuh di situ. Walaupun kadang kegeeran baik itu sebenarnya. Cara ngerasa belakangnya tadi. Cuma itu tadi. Yo. Yang jelasnya kita tuh jangan pernah ini balik lagi. Jangan pernah tinggalkan rombongan tadi. Seolah kalau kita tidak meninggalkan rombongan itu. Itulah makanya harapan aku tuh ya apalagi yang aku ngerasa cak adik-adik tuh. Cak Aan, Ustaz Heri dan Cak Mupik Dewe. Berarti intinya tetap ya, apa? Bisa dikatakan lingkungan. Iya. Bisa dikatakan mengondisikan mereka lingkungan. Tuh lah yang jadi pagar kita tuh. Yang ngingati kita di saat susah, di saat senang. Iya itulah. Aku alhamdulillahnya di situlah. Banyak nikmat Allah sebenarnya sekarang Pik. Ya bahkan nama nak dipikir-pikir aku udah kepikiran nama nak terbangun ruko kan. Bukan nikmat Allah tadi. Iya. Selesai itulah.
Iya. Mungkin untuk sekarang rencana kedepannya cak mana? Kalau rencana kedepannya insya Allah kita tetap ikut andil, cuman tidak do terdepan. Jadi andilnya silakan tuh sebatas Di balik layar lah intinya deh. tidak cukup. Tidak juga. Balik layar. Kalau balik layar andilnya itu kita cuma andilnya, jadi istilah kata tuh mana bisa kita bantu. Oh iya. Sebatas itu baik. Oke, mungkin terakhir dah pesan-pesan untuk kawan-kawan mungkin yang belum dapat hijrah, belum dapat hidayah kan untuk berhijrah. Mungkin bisa disampaikan ke kawan-kawan apa yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk pesan kawan-kawan itu, cari tahulah siapa Rasulullah itu. Mengenal Rasulullah. Ya, cari tahu dulu Cari siapa tahu. Rasulullah. Itulah sumber-sumbernya. Sumbernya ini kita bisa tahu dengan Allah, kita bisa mengenal Allah. Soalnya kalau kita tahu dengan siapa Rasulullah tadi, insyaallah mudah galanya. Karena ya sumber ilmu di situ. Karena beliau itulah kan, ya kalau nak dipikir-pikir, janganlah kita hijrah nak nunggu rugi dulu. Banyak orang kan itu kan. Iya. Maaf, kecelakaan motor, hilang kaki, baru hijrah. Maaf, cerai, baru nak hijrah. Kehilangan orang tua juga deh. Maaf, iya kadang kehilangan orang tua, baru kita sadar. Terlalu mahal untuk kita jual itu kan. Istilah kata itu untuk yang kita tukar untuk hijrah gitu, terlalu mahal. Bahkan kita kalau pacak sayangi mereka selagi kita, ya terutama kaum tua, terutama ibu, sayangi dia ya Allah. Dak kati dak cinta itu yang sejati, aman bukan orang tua gitu. Sayang ibu. Di saat kita susah beliau, di saat kita senang beliau. Siapa itu ibu gitu? Yo, kadang aman pikir-pikir deh kita kadang. Untuk nyenangi dia belum sanggup. Ya belum bisa deh. Belum bisa. Ya padahal kita, ya pikiran kita masih nak nyenangi anak. Bahkan kadang makan beda ingat sama beliau. Iya. Di saat itu kadang beliau makan ingat sama anaknya. Ya Allah, itu kita kan dulu kan. Emang sayangilah untuk kalau yang masih ada. Bakti. Karena tidak jauh-jauh surga itu ada di telapak kakinya. Dengan sayang dengan ibu, mudah galau-galaunya. Mudah galau-galaunya. Untuk hijrah mudah. Tapi ini juga ya nak sampaikan, banyak uang yang hijrah tuh. Hijrahlah dulu diri kita, pelaku kita, baru mereka yang lain. Kebanyakan kita banyak lupa. Dengan kita hijrah, mulai kita nak dakwai uang. Kaki dulu. Aman saran aku, hijrahlah diri kita, dakwahi diri kita, dakwahi keluarga kita, baktilah dulu sama orang tua. Karena itu poin yang paling ini. Karena restunya orang tua itu, masya Allah. Apalagi ibu. Allah deh. Oke, mungkin bisa kita tarik kesimpulan dari pesan-pesan Unda Bibi itu. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum berhijrah, kita harus mendekat ke Allah, mencari tahu siapa itu Rasulullah, jangan menunggu musibah datang, dan mungkin yang terakhir perlu ditekankan yaitu berbakti kepada orang tua, terkhusus ibu. Karena seperti dikatakan dalam hadis, itu kalau tidak salah hadis ya, ridaullahi fi ridul walidi wa sakhtillahi fi sukhtil walidi. Di ridho Allah itu adalah ada di ridho orang tuamu, dan kemurkaan Allah itu ada di kemurkaan orang tuamu. Mungkin ini saja yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang belum sempat subscribe, silakan subscribe, like dan komen. Kemudian share konten ini jika bermanfaat. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel O2 Hijrah. Apa kabar sahabat Oksi? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu terinspirasi. Pada kesempatan
kali ini insya Allah kita akan masuk ke segmen Hijrah Story. Adapun dengan saya Al-Mufiq, insya Allah kita akan berbincang-bincang selama 30 sampai 45 menit ke depan. Adapun tamu kita pada malam hari ini, insya Allah Aku apa yang ngelas juga, juga tuh lagi ya. Tadi banyak udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Odwa Hijrah. Nah kan aku yang mulai aja.